अब्रार ज्वेलर्स का कानूनी तौर Yas mengatakan kepada Angat bahwa menurut hukum, dialah pemilik toko perhiasan Brar dan dia telah menunjuk direktur pelaksana baru untuk toko perhiasan Brar, dan dia mengatur pertemuan ini untuk memperkenalkan direktur pelaksana baru toko perhiasan Brar. Yasraj memperkenalkan Gary Baweja sebagai direktur pelaksana baru dari toko perhiasan Brar. Keluarga Brar terkejut melihat Gary masih hidup. Sirat berpikir jika Gary mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Brar bahwa dialah yang memberikan file rahasia itu kepadanya, maka permainannya akan berakhir. Jaslyn merasa gembira melihat Gary masih hidup. Setelah melihat Gary, Inder mengerti bahwa Angat dan Sahiba mengatakan yang sebenarnya. Yasraj dan Gary memang berencana untuk menghancurkan mereka sejak awal. Angat mencoba mencekik Gary. Yasraj meminta Angat untuk melepaskan Gary. Sahiba meminta Angat untuk tenang dan melepaskan Gary. Yasraj mengingatkan Angat bahwa dia bisa memenjarakannya kapan saja dia mau. Angat melepaskan Gary. Akal berkata kepada Yasraj bahwa sejak awal ia curiga Yasraj adalah rayap, tetapi kali ini Akal berpikir Yasraj telah berubah sehingga ia mempercayainya, namun ia telah melakukan kesalahan dengan mempercayainya. Yasraj kemudian mengomentari Akal. Jaslyn datang dan bertanya kepada Gary mengapa dia tidak datang menemuinya ketika masih hidup. Jaslyn mengatakan kepada Gary betapa dia telah mencarinya. Jaslyn meminta Gary untuk memeluknya. Gary meminta Jaslyn untuk belajar dari Yasraj bagaimana seharusnya seorang orang tua. Gary mengomentari Jaslyn dengan mengatakan bahwa dia selalu memperlakukannya sebagai sasaran kemarahan. Yasraj memanggil semua staf dan meminta mereka untuk mengusir keluarga Brar. Akal merasa pusing. Fir membantu Angat. Angat mengomentari Gary dan Yasraj dan mengatakan bahwa toko perhiasan Brar tidak akan pernah menjadi milik mereka. Angat meminta Akal untuk ikut dengannya karena ia tidak tahan melihat Akal dipermalukan seperti ini. Jaslyn mencoba berbicara dengan Gary, tetapi Gary tidak mau berbicara dengannya. Inder membawa Jaslyn pergi dari sana. Para karyawan toko perhiasan Brar bertanya kepada Angat apa yang harus mereka lakukan sekarang. Angat meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu bekerja untuk Gary dan Yasraj untuk waktu yang lama dan mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika mereka bekerja untuk Gary. Para staf toko perhiasan Brar memutuskan untuk mendukung Angat dan mengatakan bahwa mereka akan pergi bersamanya jika dia pergi. Para staf toko perhiasan Brar pergi bersama keluarga Brar. Angat membawa Akal keluar dari kantor toko perhiasan Brar. Gary bertanya kepada Yasraj bagaimana mereka akan menangani bisnis ini jika semua staf meninggalkan kantor. Yasraj meminta Gary untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa saat ini staf hanya memikirkan loyalitas dan mengira Angat akan menjaga mereka, tetapi begitu mereka lapar, mereka akan menyadari bahwa mereka membutuhkan pekerjaan ini pada akhir bulan. Yasraj mengatakan kepada Gary bahwa sekarang keluarga Brar akan mendapatkan kejutan manis setelah mereka sampai di rumah. Akal meminta maaf kepada Angat karena dia sama sekali tidak mempercayai mereka. Angat meminta Akal untuk tidak khawatir tentang hal itu. Ketika keluarga Brar sampai di rumah mereka, mereka terkejut melihat pemberitahuan yang meminta mereka untuk mengosongkan rumah mereka. Setelah semua masalah yang terjadi, Jaslyn memutuskan untuk menemui Gary dan berbicara dengannya secara langsung. Ia berharap masih bisa mendapatkan sedikit perhatian dan kepedulian dari putranya. Namun, harapannya langsung hancur ketika Gary justru menyambutnya dengan sikap dingin dan kasar. Bukannya mendengarkan ibunya, Gary malah membentaknya dengan nada tinggi. Jaslyn, yang terluka oleh sikap putranya itu tidak dapat menahan kesedihannya. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia bertanya kepada Gary apakah Gary benar-benar membencinya sampai rela melihat dirinya hidup di jalanan tanpa tempat tinggal. Pertanyaan itu membuat Gary sedikit terkejut. Ia lalu bertanya mengapa Jaslyn berkata seperti itu. Jaslyn kemudian menjelaskan bahwa Yas telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada keluarga Brar. Dalam pemberitahuan tersebut, mereka diminta segera mengosongkan rumah besar Brar. Mendengar kabar itu, Gary tampak terkejut karena ia tidak mengetahui rencana tersebut. Namun, meskipun terkejut, Gary berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia berpura-pura tidak peduli dan tidak menunjukkan rasa simpati kepada ibunya yang sedang menghadapi kemungkinan kehilangan rumah. Merasa sangat kecewa dengan sikap Gary, Jaslyn meninggalkan tempat itu. Saat berjalan pergi dengan hati yang hancur, ia tiba-tiba berpapasan dengan Yas.
Karena sedang emosi dan tidak fokus, Jaslyn hampir menabraknya. Yas segera meminta Jaslyn untuk lebih berhati-hati. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Jaslyn untuk meminta penjelasan. Dengan penuh kemarahan dan kesedihan, ia bertanya mengapa Yas melakukan semua ini kepada keluarganya. Yas kemudian menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia mengatakan bahwa Jaslyn selama ini hanya mendekatinya ketika ia memiliki kekuasaan dan kekayaan. Yas mengingatkan Jaslyn tentang masa-masa ketika dirinya miskin dan tidak memiliki apa-apa. Saat itu, menurut Yas, tidak ada seorang pun yang mencintai atau menghargainya. Namun sekarang, ketika ia telah sukses dan memiliki segalanya, Jaslyn kembali menunjukkan perhatian kepadanya. Dengan nada penuh kepahitan, Yas mengatakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar percaya pada perasaan Jaslyn. Ia mengungkapkan bahwa Jaslyn hanyalah bagian dari rencananya. Yas mengaku telah memanfaatkan Jaslyn sebagai alat untuk menghancurkan keluarga Brar dari dalam. Pengakuan itu membuat Jaslyn sangat terpukul. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi dari sana dengan hati yang benar-benar hancur. Di sisi lain, keluarga Brar juga sedang menghadapi masalah besar. Pengacara mereka datang membawa kabar yang tidak menyenangkan. Ia menjelaskan kepada Angat bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan perintah penangguhan dari pengadilan sebelum hari Senin. Karena pengadilan sedang tutup, tidak ada langkah hukum yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Setelah menyampaikan informasi itu, pengacara pun pergi. Mendengar kabar tersebut, Manfer semakin khawatir. Ia merasa keluarga mereka benar-benar berada di ambang kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat penuh kenangan. Ketakutannya semakin besar karena waktu terus berjalan sementara mereka tidak memiliki banyak pilihan. Manfer kemudian masuk ke kamarnya sendirian. Di sana, ia memandangi setiap sudut rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan indah bersama keluarga. Ia teringat masa-masa bahagia saat semua anggota keluarga berkumpul, tertawa, dan merayakan berbagai momen penting di rumah itu. Semakin banyak kenangan yang muncul di benaknya, semakin deras air matanya mengalir. Ia tidak sanggup membayangkan harus meninggalkan rumah yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Melihat ibunya bersedih, Angat segera menghampiri dan mencoba menenangkannya. Ia berusaha meyakinkan Manfer bahwa mereka belum kalah dan masih akan berjuang untuk mempertahankan rumah keluarga mereka. Meskipun Angat sendiri sedang menghadapi banyak masalah, ia tetap berusaha menjadi sumber kekuatan bagi ibunya. Sementara itu, Jaslyn akhirnya kembali ke rumah dalam keadaan sangat sedih. Sesampainya di sana, ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Di depan keluarganya, Jaslyn menceritakan semua yang terjadi. Ia menjelaskan bagaimana Gary memperlakukannya dengan kasar dan tanpa rasa hormat.